Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sembari kita akan belajar, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Di samping kesehatan juga kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat bertemu kembali dengan pelajaran atau mata kuliah psikologi perkembangan anak. Baiklah mahasiswa sekalian, setelah pertemuan kita yang lalu membicarakan tentang teori psikodinamik, teori kognitif, teori konseptual, dan teori behavior dan belajar sosial, maka pertemuan kita pada kesempatan kali ini materinya adalah perkembangan masa prenatal. Perkembangan masa prenatal yaitu perkembangan prakelahiran yang dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran sekitar 9 bulan. Pembuahan adalah bertemunya sel telur betina dan jantan. Apabila tidak dibuai, maka ada kemungkinan tidak akan menjadi dan tidak akan dapat lahir. Sekitar pembuahan itu 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme lengkap dengan sebuah otak dan kemampuan perilaku. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri periode pranatal itu? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat ini sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. Artinya, pembuahan itu terjadi hanya satu kali, tidak berulang-ulang kali. Begitu sel telur dibuai oleh sel sperma laki-laki, maka sekali itulah jadi untuk selama-lamanya. Satu kali diturunkan oleh sperma jantan kepada sel telur perempuan. Artinya perempuan yang harus membeban, perempuanlah yang harus dia memelihara, menjaga kondisi yang telah dibuai tadi. Kondisi-kondisi yang baik yang kedua adalah kondisi-kondisi yang baik pada tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangannya, bahkan sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang. Nah, ini yang bagian kedua ini sangat-sangat diperlukan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Seorang ibu yang telah membawa janin hendaklah dia mempunyai sifat yang baik untuk kelangsungan kehidupannya. Bukan hanya jasmaninya yang sehat, tetapi rohaninya juga harus sehat. Mengapa demikian? Rohani itu akan berdampak kepada anak yang akan lahir. Bila seorang ibu mengandung bayi, kemudian dia itu temperamental atau suka marah-marah, ada kemungkinan besar bayi yang akan dilahirkan juga demikian. Karena asupan daripada psikologi anak di dalam kandungan ibu adalah dari ibunya. Oleh karena itu, nyawa anak di dalam adalah nyawa ibunya. Bila ibunya meninggal, maka anaknya juga meninggal. Jadi ada satu kesatuan. Oleh karena itu berhati-hati dan harus sangat hati-hati sebagai seorang ibu
membawa daripada janin sang bayi. Yang ketiga, ciri dari periode prenatal itu adalah jenisnya kelamin individu baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi di dalam tubuh ibu tidak akan berubah. Selanjutnya yang keempat, ciri-ciri daripada periode prenatal adalah perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan pada periode-periode lain adalah kehidupan seluruh individu. Kita kembali kepada yang ketiga, bahwasanya jenis kelamin anak itu telah ditentukan di dalam pada saat prenatal, bukan pada saat dia keluar, tetapi di dalam sudah ditentukan pada saat pembuahan. Siapakah yang menentukan? Itu yang menciptakan. Itu pada ciri daripada periode prenatal yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah perkembangan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi dalam periode prenatal dibanding pada periode-periode lain dalam kehidupan seluruh individu. Jadi di dalam rahim ibu itulah periode yang normal, pertumbuhan yang normal. Jarang sekali di dalam itu ada kesalahan dan kekeliruan. Kecuali pada saat ciri yang kedua, kondisi-kondisi yang baik pada tubuh ibu dapat menunjang, mempengaruhi daripada anak itu. Oleh karena itu sangat hati-hati bagi kaum ibu atau yang membawa janin. Yang kelima, ciri-cirinya adalah periode prenatal ini merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Kenapa? Pada prenatal inilah menentukan nanti anak lahir dalam keadaan dia cacat atau tidak cacat, baik cacat jasmani maupun cacat rohani. Lagi-lagi kita kembali kepada ciri yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Ciri yang keenam, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Disinilah membentuk. Mau dijadikan apa anak itu? Pemarah dia, lunak, lembut hatinya, pandai dia, atau anak itu akan cacat pada periode prenatal ini. Tentunya kita harus kembali kepada ciri yang kedua. Itulah ada 6 ciri daripada periode prenatal tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kehidupan dimulai? Bagaimana kehidupan dimulai? Terdiri dari 3 bahagian. Yang pertama adalah pematangan. Yang kedua adalah ovulasi. Dan yang ketiga adalah pembuahan. Mahasiswa sekalian, inilah kehidupan itu dimulai dari pematangan sel telur dan pematangan daripada laki-laki. Kemudian ovulasi, dan yang ketiga adalah pembuahan. Artinya antara sel telur perempuan dan sel sperma laki-laki bertemunya di sana. Dari berjuta-juta sel sperma laki-laki itu hanya satu kali membuahi daripada sel telur perempuan. Jadi tidak lama-lama, tidak banyak kali, tetapi hanya satu kali. Itu dari kehidupan, bagaimana kehidupan itu dimulai. Kemudian bagaimana perkembangan masa prenatal
menurut para ahli. Itu yang pertama, perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock, itu tahun 1997. Di sana mahasiswa sekalian dapat membacanya, bagaimana perkembangan itu, perkembangan masa pranatal, khususnya perkembangan psikologis masa pranatal menurut Elizabeth B. Harlock. Yang kedua, menurut Elizabeth B. Harlock itu juga ada beberapa bahagian terbentuknya plasenta tali pusar, contohnya embrio berkembang, embrio mengelilingi cairan, dan selanjutnya. Itu menurut Elizabeth B. Harlock. Masih menurut beliau, terjadinya pembuahan pada bagian-bagian ini beliau jelaskan dalam teorinya. Selanjutnya, kondisi yang mempengaruhi sikap orang-orang yang berarti: satu, sikap ibu. Yang kedua, sikap ayah. Kondisi yang mempengaruhi sikap di sini adalah sikap pranatal tersebut. Jadi sikap ibu, kemudian sikap ayah. Dan berikutnya adalah secara singkat Bapak jelaskan kondisi yang mempengaruhi sikap orang-orang yang berarti tadi: sikap saudara sekandung, sikap kakek atau sikap nenek. Ada beberapa orang yang mempengaruhi daripada psikologi pranatal tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi daripada perkembangan pranatal. Apa itu? Yang pertama adalah kesehatan ibu. Yang kedua, gizi ibu. Yang ketiga adalah pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Yang selanjutnya adalah keadaan dan ketegangan emosi ibu. Jadi di sini ibu sangat berpengaruh terhadap janin atau bayi, bakal bayi yang ada di dalam tubuh sang ibu. Salah satunya juga termasuk kebersihan ibu, kemudian gizi ibu, kemudian pemakaian bahan kimia, dan keadaan dan emosi, ketegangan emosi ibu. Kalau ibunya pemarah, sekali lagi, itu yang ada di dalam pun ikut marah. Selanjutnya, yang bagian akhir dari pertemuan kita ini adalah bahaya selama periode pranatal. Ini ada dua bagian bahaya karena calon bayi itu mempunyai dua bagian, yaitu fisik dan psikologis. Fisiknya bahayanya kontradiksi, kemudian malnutrisi, kemudian kelahiran kembar, dan efek jangka panjang. Sedangkan bahaya psikologis, kepercayaan tradisional, tekanan yang dialami ibu, sikap-sikap kurang menyenangkan di pihak orang yang berarti. Jadi kadang-kadang ibu itu dalam tekanan, bukan hanya dia membeban sang bayi saja dia tertekan, tetapi dari orang luar, termasuk ayah, termasuk kakak-kakaknya, termasuk kakek dan neneknya, itu mempengaruhi psikologis perkembangan daripada anak yang di dalam perutnya, yang dikandungnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan psikologis inilah sangat hati-hati, dan inilah sangat menentukan apabila mereka nanti lahir ke dunia ini. Semoga di dalam perkembangan ini kita dapat mencernanya, dan alhamdulillah kita semua dilahirkan dalam keadaan yang normal.
Jadi tidak ada gangguan apapun termasuk fisik dan psikologis. Ini yang artinya kita wajib bersyukur dan mensyukuri bahwasanya perkembangan kita yang telah dikandung dari dilahirkan oleh ibu kita, nah, itu dalam keadaan yang baik. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat berkah, dan untuk tugas pada materi ini akan dirangkum nanti di dalam UTS. Demikian pertemuan kita, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.